Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Satriadi Saputra. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan, rombel saya rombel B. Di sini saya akan sedikit membahas tentang menentukan topik dan rumusan masalah, dan yang kedua ada pengumpulan data dan metode penelitian. Untuk materi yang pertama adalah menentukan topik dan rumusan masalah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pemilihan topik yang relevan. Yang pertama, identifikasi minat. Yang kedua, perhatikan isu terkini. Yang ketiga, lakukan penelitian awal. Yang keempat, cari referensi. Yang kelima, diskusi dengan ahli. Ada beberapa sumber inspirasi, yaitu yang pertama jurnal ilmiah, yang kedua buku dan perpustakaan, yang ketiga skripsi, yang keempat konferensi ilmiah, dan yang terakhir situs online. Selanjutnya ada langkah merumuskan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, membuat pertanyaan penelitian. Yang ketiga, tentukan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi. Untuk selanjutnya yaitu kriteria masalah yang baik. Yang pertama, relevan. Masalah harus berhubungan dengan bidang ilmu yang diteliti. Yang kedua yaitu layak. Masalah yang dipilih harus dapat dipecahkan dengan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, menarik. Masalah harus menarik perhatian dan memiliki urgensi. Yang keempat, aktual. Dari kesimpulan tersebut yaitu menentukan topik dalam penulisan karya ilmiah, yaitu kenali minat atau ketertarikan, membaca referensi, artikel atau berita terkini, melakukan studi pendahuluan dengan cara pengamatan atau wawancara, dan menyusun topik penelitian yang mudah dipahami sesuai dengan EYD. Kemudian langkah-langkah identifikasi masalah yaitu pengamatan, studi literatur, diskusi, dan merumuskan pertanyaan. Tujuan penelitian harus spesifik, terukur, dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Misalnya dengan penelitian kualitatif tujuannya bisa berfokus pada pemahaman fenomena, sedangkan dalam penelitian kuantitatif tujuannya lebih kepada pengujian hubungan variabel. Selanjutnya yaitu materi pengumpulan data dan metode penelitian. Yang pertama ada jenis-jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Jenis penelitian kualitatif yaitu studi kasus, wawancara mendalam, observasi partisipasif, analisis isi, dan fenomenologi. Jenis-jenis penelitian secara kuantitatif yaitu survei, eksperimen, riset, dan meta-analisis. Dan jenis penelitian secara campuran yaitu pendekatan penelitian yang melakukan metode kuantitatif dan kualitatif dalam status studi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi ada beberapa, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga survei, dan yang keempat eksperimen. Selanjutnya ada etika dalam pengumpulan data. Yang pertama, peneliti harus mendapatkan persetujuan dari responden. Yang kedua, peneliti harus menjaga kerahasiaan identitas responden. Yang ketiga, peneliti harus jujur. Yang keempat, data yang dikumpulkan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Yang kelima, peneliti harus memastikan bahwa data yang digunakan dan disajikan adalah akurat. Yang terakhir, penggunaan data yang dihasilkan oleh peneliti lain harus menyertakan pengakuan dan kutipan yang tepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setiap metode pengumpulan data termasuk observasi, survei, wawancara, dan studi dokumen memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, memilih metode pengumpulan data yang tepat sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.